السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالاجتماع على ذكره والاجتماع على ذكر رسوله والاجتماع على الطاعات حسن عليها خير البريات إمام أهل الأرض والسماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا رب لنا سواه ولا معبود إلا إياه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين عليه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di saat ini kita sedang menghadiri hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cahaya Rasulullah ini jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Di dalam hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nuran baina yaday Allah 'azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi 14,000 'am." Saya adalah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 14.000 tahun lamanya. Di dalam hadis yang sering kita dengar di dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai membawakan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Quraisyan kanat nuran baina yaday Allah 'azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi 1000 'am." Sesungguhnya adalah nurnya Rasulullah, cahaya Rasulullah ini Allah sudah menciptakannya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Dengan rentang jarak waktu yang sangat jauh antara penciptaan cahaya Rasulullah dengan penciptaan Nabi Adam, suatu keagungan, kebesaran, kemuliaan Rasulullah SAW tersendiri. Lalu ketika Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad ini, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah titipkan cahaya tersebut. Allah titipkan pada dirinya Nabi Adam. Allah mengatakan kepada para malaikat, "Sujudlah engkau kepada Adam." Seluruh malaikat sujud kecuali iblis yang tidak sujud kepada Adam. Mengapa? Karena iblis tidak melihat, tidak memandang ada cahaya Rasulullah yang ada pada dirinya Nabi Adam. Dia buta dengan takabur dan dengan kedengkiannya kepada Nabi Adam, sehingga dia terhijab, tidak melihat cahaya tersebut yang ada pada dirinya Nabi Adam. Lalu dikatakan di dalam syair Al-Imam Syekh Ali Al-Wafai, beliau mengatakan, "Lau absara iblisu fal'asa nurihi fi wajhi Adam kana awwalu man sajad. Aw law ra'a Namrud nura jamalihi 'abada al-jalila ma'al khalil wa la 'anad. Lakin jamalullah jalla fala yura illa bi takhsisin min Allahis samad." Andai kata iblis melihat ada cahaya Rasulullah, cahaya Nabi kalian, Nabi Muhammad ini yang ada pada dirinya Nabi Adam, jikalau dia melihat, niscaya dia makhluk yang pertama sujud kepada Adam. Aulur an Namrud nur jamalihi 'abada al-jalila ma'al khalil wa la 'anad. Begitu juga Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, Allah titipkan cahaya Rasulullah ini. Namrud tidak memandang cahaya Rasulullah yang ada pada dirinya Nabi Ibrahim. Jika dia melihat ada cahaya Nabi Muhammad yang ada pada dirinya Al-Khalil, Khalilullah Nabi Ibrahim, niscaya dia akan sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Nabi Ibrahim dan tidak akan membangkang. Walakin jamalullahi jalla fala yura illa bi takhsisin min Allahis samad. Akan tetapi keindahan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat kecuali hamba-hamba makhluk yang khusus yang sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang bersih hatinya,
tidak ada kedengkian, tidak ada takabur kepada seluruh makhluk seperti hanya iblis dan Namrud. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cahaya tersebut turun-temurun sampai ke ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Allah titipkan cahaya tersebut di dalam rahim ibunda Rasulullah Sayyidatina Aminah binti Wahab. Maka itulah tempat yang terbaik, yang termulia di dunia dan di akhirat. Yang mana ketika Allah wujudkan, Allah nampakkan bukan penciptaan pada tanggal malam 12 Rabiul Awal, tetapi Allah wujudkan di muka bumi. Adapun penciptaan tadi sudah kita dengar, Rasulullah SAW jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, cahaya Rasulullah sudah ada terlebih dahulu. Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Apabila engkau biarkan ya Allah ada orang kafir yang masih ada di muka bumi, kata Nabi Nuh, mereka akan berbuat zalim dan tidak akan ada setelah mereka anak cucu mereka akan ikut kafir. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi kalian Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau tidak membalas, tidak mencaci maki kepada orang yang mencacinya, tetapi bahkan mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Mereka tidak sadar, tidak tahu saya ini siapa. Ini adalah utusan Engkau ya Allah. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya bisa menundukkan angin. Yang mana di dalam Al-Quran disebutkan wali Sulaiman ar-riha ghuduwwa syahrun wa rawahuha syahr. Menundukkan angin yang sangat cepat Nabi Sulaiman. Di antara mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir disebutkan ghuduwwa syahrun wa rawahuha syahr adalah 30 farsah, salasuna farsah. Kalau di dalam fikih 2 marhalah, boleh kita mengqasar salat adalah 16 farsah, 17 farsah. Ini lebih jauh. Angin tersebut cepat ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Tetapi Sayyidina Umar mengatakan apa? Tetapi lain dengan engkau ya Rasulullah. Jauh lebih menakjubkan engkau ya Rasulullah. Engkau menundukkan buruk sampai ke 7 lapis langit, ke arasy Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa saat di waktu malam. Lalu saat subuh berjamaah dengan para nabi di Baitul Maqdis. Allah luar biasa. Lalu Sayyidina Umar mengatakan lagi, apabila Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi pada engkau ya Rasulullah? Yang terjadi pada diri Nabi Muhammad, pernah suatu kali Nabi Muhammad disuguhkan daging kambing yang sudah dibubuhi racun. Ketika beliau akan makan daging kambing tersebut, kambing itu yang sudah mati, yang sudah terpanggang, yang sudah dimasak mengatakan, ya Rasulullah la ta'kulni fa inni masmuma. Ya Rasulullah, jangan kau makan aku. Aku ini sudah beracun, sudah dibubuhi racun. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi.